Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila Wondo dari Prodi PGSD kelas RAB. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. A. Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. B. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan bersinambungan, atau yang disebut dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. B. Jalur pendidikan luar sekolah atau yang disebut PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan bersinambungan, seperti kepramukaan, berbasis khusus, dan lain-lain. 2. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkah perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. A. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. B. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau yang disebut sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. C. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. 1. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. A. Pendidikan umum. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum yang jenis pendidikan lainnya yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. B. Pendidikan kejuruan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, SEMEA. C. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB atau yang disebut Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing memiliki sekolah khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarunggu, dan tunadaksa, serta tunagrahita. Untuk pengadaan, gurunya disediakan SGPLB atau yang disebut Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. D. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. E. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. 3. Kurikulum program pendidikan. 1. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu A. Terwujudnya bangsa yang cerdas. B. Manusia yang utuh, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Berbudi pekerti luhur. D. Terampil dan berpengetahuan. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Berkepribadian yang mantap dan mandiri. 2. Kurikulum muatan lokal. Tujuan dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khas daerah, mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Dari sudut kepentingan peserta didik, muatan lokal dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, lingkungan alam,
sosial, dan budaya. Mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitar. Memanfaatkan sumber belajar yang kaya terdapat di lingkungannya. Mempermudah peserta didik menyerap materi pembelajaran. C. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan. 1. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan. 2. Pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendalian yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofi, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis, atau mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendalian yang kedua, yaitu yang bersifat mengubah, ialah landasan sosial berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis, yaitu cara peserta di dalam belajar mengenai hal ini. Banyak penemuan-penemuan baru yang menopangnya. 3. Pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. 4. Pembaruan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Bab 7 Pasal 27 Ayat 1. Dapat komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksanaan yang komponen tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, di antaranya pustakawan, laboran, konselor, teknik sumber belajar, dan lain-lain. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah. Kesimpulan, sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kelembagaan pendidikan terdiri dari jalur pendidikan sekolah, dan jalur pendidikan luar sekolah, dan jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenis program pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan. Kurikulum program pendidikan ada dua aspek, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
Jenis upaya pembaruan pendidikan terdiri atas pembaruan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.